Oke, untuk soal pertama, sebutkan dan jelaskan mekanisme promo Jumat Berkah yang sedang berjalan. Mekanismenya untuk promo Jumat Berkah sendiri itu ada kita yang berjalan ini ya Mbak, yang post di Instagram ya. Untuk yang posting Instagram sendiri itu untuk hadiahnya utama itu satu unit handphone. Dan untuk promo lainnya itu promo potongan aksesoris dan promo handphone. Yang Promo diskon promo Jumat Berkah itu undiannya gimana? Mekanismenya, syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya sendiri itu kita arahkan user untuk memposting pembelian di Instagram ya. Dan juga kita memberikan arahan untuk membuat caption, hashtag Jumat Berkah Gadget Mart, dan tag paling minimal itu 5 dari teman-teman user. Itu sih Mbak. Itu ada pembelian apa yang bisa ikut promo undiannya? Pembelian handphone Mbak. Berarti handphone aja ya? Pembelian handphone. Untuk yang saya tahu sih handphone ya. Untuk aksesoris sendiri itu lebih ke promo potongan diskon 40% atau 40 berapa ya? 44. Oke, kita lanjut ya untuk soal kedua. Apakah boleh jika promo tebus murah ditawarkan di akhir dan jelaskan alasannya? Untuk promo tebus murah sendiri ditawarkan di akhir dari transaksi atau di akhir ketika sebelum transaksi. Ada dua ini Mbak, ada dua konteks. Kalau misal di akhir setelah transaksi itu tidak bisa karena udah melakukan input ya. Sudah masuk SAP. Tapi kalau misalkan sebelum transaksi kita tawarkan di akhir setelah penawaran yang lain ya, ibaratnya penawaran handphone. Setelah deal di handphone kita menawarkan tebus murah dan melakukan transaksi bisa. Tapi kan setelah transaksi tidak bisa. Alasannya karena apa? Kenapa Mbak? Alasannya? Tidak bisanya. Ya. Karena untuk tebus murah sendiri itu dilakukan input SAP bersama dengan barang yang dibelinya. Karena kalau tebus murah setelah transaksi itu otomatis beda AR, beda invoice. Dan jatuhnya tidak masuk di AR yang handphone itu beli. Itu dari saya Mbak. Oke, kita lanjut untuk soal ketiga. Jika ada customer membeli handphone iPhone 13 seharga SRP secara cash dan meminta potongan harga, apa yang akan kalian lakukan? Untuk potongan harga tahap awal kita tidak langsung memberikan potongan harga, kita memberikan tawaran tebus murah. Jika user tidak berminat, ibarat sudah menawarkan maksimal tapi user tidak memberikan ketertarikan dengan tebus murah, kita akan mengecek ke store manager untuk terkait potongan. Itu dari saya Mbak. Oke, kita lanjut untuk soal keempat. Jika customer membeli handphone Vivo Y21D 4/128 dengan menggunakan Fast Finance dan meminta potongan harga, apa yang akan kalian lakukan? Konteksnya sama ya Mbak, sama yang iPhone. Untuk Vivo di harga? Vivo Y21D 4/128 menggunakan Fast Finance dan meminta potongan harga. Untuk potongan sendiri saya belum semua saya ketahui. Untuk memastikan sih saya konfirmasi langsung dengan store manager terkait untuk potongan harga.
Oke, kita lanjut untuk soal terakhir. Jika, apa tujuan adanya dibuat promo tebus murah di toko kita? Jelaskan. Tebus murah sendiri untuk menarik pelanggan, yang paling utama untuk menarik pelanggan ya Pak. Dan juga tebus murah sendiri dari saya sih untuk ini sih Mbak, lebih untuk menarik pelanggan agar mempromokan tebus murah ke orang yang ibaratnya orang yang sekitarnya, misalkan ada keluarga yang mau beli juga. Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai. Dari jawabannya tadi itu ada yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama tadi mengenai sebutkan dan jelaskan mekanisme promo Jumat Berkah yang sedang berjalan. Untuk syarat dan ketentuannya itu customer membeli aksesoris atau GAD dengan minimal nominal 1 juta per unit. Jadi untuk undian Jumat Berkah ini tidak hanya untuk handphone aja ya. Jadi misalnya ada customer yang membeli aksesoris senilai 1 juta per unit itu bisa ikut promo undian. Jadi barang apapun yang nilainya 1 juta per unit itu bisa ikut promo undian Jumat Berkah ya. Terus selain itu syarat promo undian Jumat Berkah ini wajib post di Instagram, itu post foto customer atau produk yang dibeli, berikan caption dengan mengenai pengalaman berbelanja di Gadget Mart, wajib diberi hashtag GMT Jumat Berkah, dan juga follow tag akun Instagram Gadget Mart cabang, mention ke 5 teman, share postingan di Instagram story, terus akun tidak di privat, dan postingan itu tidak boleh dihapus sampai ada pengumuman undiannya. Oke, terus lanjut untuk soal kedua mengenai apakah boleh jika promo tebus murah ditawarkan di akhir dan jelaskan alasannya. Penawaran promo tebus murah itu wajib ditawarkan di awal. Jika kita menawarkan promo PM pada saat closing, itu akan berdampak ke margin yang seharusnya sudah kita maksimalkan. Karena untuk tebus murah kita memberikan subsidi. Jadi wajib disampaikan di awal. Di awal, ya. Terus lanjut untuk soal ketiga mengenai jika ada customer membeli handphone iPhone 13 harga SRP secara cash dan meminta potongan harga, apa yang akan kalian lakukan? Yang pertama, tawarkan free aksesoris senilai 700.000. Setelah itu, jika customer tetap meminta potongan harga, bisa kita potongkan dengan catatan konfirmasi KSM terlebih dahulu dan wajib menambah cross-selling minimal 50.000. Itu ada disarankan mengenai yang promo iPhone 13-nya. Oke. Terus lanjut untuk soal keempat, mengenai jika customer membeli handphone Vivo Y21D 4/128 dengan menggunakan fast finance dan meminta potongan harga, apa yang akan kalian lakukan? Yang pertama itu bisa kita tawarkan promo TM2 atau promo brand Vivo. Jika melakukan pembayaran menggunakan fast finance, itu bisa tebus murah TWS senilai 199.000 dan holder stand HP senilai 68.000. Itu cuma tebus murahnya di 50.000 aja. Itu kan ada disar kan mengenai yang promo Vivo, bisa dilihat itu di yang paling kanan. Itu ada. Ya, bisa dicek aja. Promo Vivo ada disar sama SM-nya. Oke. Ada disar nggak? Kalau di-share ada Mbak, karena memang ada tim untuk promo dari promotor brand lain itu ada di-share. Cuma memang saya yang belum baca semuanya aja. Oke, itu nanti untuk promo-promo yang di-share wajib dibaca ya, supaya tahu. Ya. Terus lanjut untuk soal terakhir mengenai apa tujuan adanya dibuat promo tebus murah di toko kita, jelaskan. Program tebus murah itu dibuat untuk menarik minat beli, meningkatkan penjualan, dan memberikan nilai lebih kepada customer agar mereka lebih puas dan loyal terhadap toko, dan juga mengurangi terjadinya nego harga. Oke, dari penjelasannya apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk sekarang sih belum ada Mbak, karena saya juga harus evaluasi lagi buat saya sendiri, karena memang belum
saya baca semua. Saya baca beberapa untuk promo-promo, tapi tidak semua. Belum semua yang saya baca. Oke, nanti dibaca lagi ya mengenai promonya. Kalau di-share bisa langsung dibaca aja. Jadi kalau kurang paham bisa Oke. tanyakan ke SM-nya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk tesnya sudah selesai ya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.